Kita kembali lagi pada pembahasan mengenai saluran pemasaran. Dalam hal ini kita akan bahas terkait dengan desain dan pengelolaan saluran pemasaran. Ada beberapa macam saluran pemasaran yang bisa digunakan oleh perusahaan. Perusahaan bisa menggunakan pemasaran level 0 gitu ya. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Bisa juga ada pengecer di situ, bisa juga ada pengecer dan pedagang besar di situ ya. Jadi banyak peluang atau banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu ya, baik itu terkait dengan pasar industri maupun pasar konsumen ya. Jadi untuk mendesain sistem saluran pemasaran, pemasar perlu menganalisa kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang bisa membentuk tujuan dan keterbatasan saluran distribusi serta mengevaluasi alternatif saluran pemasaran yang ada ya. Jadi pertama pasti akan terkait dengan luaran layanan yang diinginkan ya, terkait dengan jumlah besaran produk yang memang menuntut konsumen. Jadi kalau memang konsumen itu hanya membutuhkan produk dalam jumlah sedikit, otomatis perusahaan akan memanfaatkan pengecer gitu ya. Waktu tunggu dan pengiriman itu juga harus dipertimbangkan. Semakin panjang, semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam saluran pemasar, berarti waktu tunggu dan pengiriman atau sampainya produk dari produsen ke konsumen akan semakin lama. Kenyamanan juga perlu dipertimbangkan ya. Semakin banyak anggota-anggota yang bisa membantu konsumen untuk memahami produknya, untuk memberikan layanan, maka akan semakin senang konsumen gitu ya. Jadi kemudahan servis dengan banyaknya channel misalnya, dengan banyaknya dealer untuk mobil gitu ya, maka itu akan semakin memudahkan konsumen. Jadi sebagai contoh misalnya Toyota itu memberikan kemudahan yang lebih dibandingkan dengan Lexus gitu ya, karena adanya dealer-dealer yang lebih banyak gitu ya. Variasi dari produk itu juga perlu dipertimbangkan, begitu juga dengan backup servisnya ya, ada bagaimana pembayarannya, bagaimana penginstalasian produk, pengiriman, perbaikan, itu semua akan tergantung dari kebutuhan si konsumen ya. Keterbatasan dari produk juga perlu dipertimbangkan ya, produk itu cepat rusak atau tidak. Jadi lamanya penyampaian dari produsen ke konsumen itu akan sangat berarti bagi produk-produk yang mudah rusak, produk-produk yang besar gitu ya, atau produk-produk yang tidak terstandarisasi, itu pasti akan membutuhkan penanganan khusus sehingga membutuhkan kontak yang lebih intens dengan konsumen gitu ya. Jadi beberapa saluran yang bisa dipilih gitu ya, bisa agent, bisa distributor, bisa pengecer gitu ya. Jumlahnya juga bisa yang eksklusif, jadi khusus ya, sangat terbatas gitu ya, atau selektif, diseleksi jumlahnya atau secara intensif, karena memang konsumen membutuhkan produk ini sesegera mungkin gitu ya. Jadi diharapkan mudah bagi konsumen untuk bisa menjangkau produknya. Jadi pemasaran intensif akan menjadi pilihan dalam hal ini gitu ya. Tanggung jawab dan aturan-aturan juga pasti akan menjadi pertimbangan. Harga gitu ya, hak teritori, tanggung jawab itu juga akan menjadi pertimbangan pilihan dari siapa-siapa dan bagaimana bentuk dari pendistribusian ya. Jadi yang berikutnya yang harus dipertimbangkan terkait dengan kriteria ekonomi. Jadi semakin banyak pihak-pihak yang terlibat, ada cost di situ gitu ya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan, pertimbangan kontrol juga gitu ya. Semakin banyak orang yang terlibat berarti semakin jauh dari produsen ke konsumen. Jadi kontrol berada pada perantara. Jadi perusahaan akan semakin jauh dari konsumen gitu ya. Begitu juga dengan kriteria adaptif, mudah disesuaikan atau tidak gitu ya. Jadi dalam hal ini keputusan dari pengelolaan saluran distribusi akan terkait dengan menyeleksi siapa aja yang terlibat di dalam saluran distribusi tersebut ya. Bagaimana kemudahan untuk melatih dan memotivasi anggota saluran distribusi itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi bagaimana mengevaluasi itu juga perlu gitu ya, dan bagaimana pengaturan untuk memodifikasi saluran distribusi. Nah, itu semua harus dipertimbangkan, harus difikirkan, harus diatur agar penyampaian produk dari produsen ke konsumen bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan memang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Demikian penjelasan terkait dengan pengelolaan saluran distribusi. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.